Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Ramadhani akan menyampaikan dua pokok pembahasan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu sejarah kemunculannya Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar Islam di Indonesia, yang tepatnya di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu 1 di Surabaya, Gresik, dan Lamongan di Jawa Timur, 2 Demak, Kudus, dan Muria di Jawa Tengah, 3 Cirebon di Jawa Barat. Wali Sanga atau kelompok syiar dakwah Islam yang kerap juga disebut dengan wakil Allah. Adapun kata songo yaitu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9, sehingga Wali Songo berarti 9. Adapun teori-teori sejarah Wali Songo yaitu 1 teori Hadramaut. Teori ini pada Wali Songo berasal dari Hadramaut, Yaman. Wali Songo ada berpendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand atau Asia Tengah, Campa atau lainnya. Namun, tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalan penyebaran para mubalik daripada sebagai asal-muasal mereka, yang sebagian besar adalah kaum syahid atau syarif keturunan Nabi. Yang kedua, teori keturunan Cina atau Hui. Sejarawan Slamet Muljana mengundang pembahasan kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu pada tahun 1969 di Jawa, dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras dari masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab Indonesia. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain juga yang berperan, namun mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibandingkan tokoh lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali dibentuk oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Wali Songo adalah pembaru masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka didasarkan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, para wali dakwah Islam. Kata wali dapat dibentuk di fa'il dengan makna maf'ul, sebagaimana firman Allah, dan dia melindungi yata'allah orang-orang soleh. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Wali juga bisa berbentuk fa'il dengan makna setara fa'il, dengan tekanan bahwa manusia menjaga diri atau tawali untuk taat kepada Allah dan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban kepada. Adapun dakwah dari para Wali Songo. 1. Dakwah pra-Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya perdagangan Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam.
agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para tokoh dikisahkan melalui berbagai karomah dan adikodarti. Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Sekalipun data sejak sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur. Yang pasti, peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan, tokoh-tokoh keramat beragama Islam yang menghentikan kedudukan tokoh-tokoh penting bukan muslim yang berpengaruh pada akhir Majapahit. Yang kedua, Fatimah binti Maimun. Bukti tertua arkeologi pertilasan Islam di Nusantara adalah keberadaan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Mayan, Kabupaten Gresik, yang inskripsinya menunjukkan kronogram 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang ketiga, Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Makam Islam tertua selain Fatimah binti Maimun adalah makam Syekh Syamsuddin. Yang keempat, Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh yang makamnya terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara adalah Raja Pasai pertama yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Inskripsi makam Sultan Malik As-Saleh menunjukkan bahwa Raja Pasai pertama itu wafat pada bulan Ramadan pada tahun 696 Hijriah. Yang kelima yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang makamnya terletak di Kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Yang keenam, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah salah satu orang yang suci beragama Islam pada zaman kuno. Makam beliau diyakini berada di tempat, tetapi satu-satunya makam diyakini umum sebagai kuburan Syekh Jumadil Kubro adalah yang terletak di Komplek Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto. Syekh Ibrahim Samarkindi, yang dikenal sebagai ayahanda dari Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel, makamnya terletak di daerah Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Yang kedelapan, Syekh Hasanuddin, makamnya terletak di Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Yang kesembilan, Syekh Datuk Kafi, makamnya terletak di puncak Gunung Jati yang dipisahkan dengan Jalan Besar Gunung Jati, Sembung dapat. Dan yang terakhir yaitu Aryo Abdullah Palembang. ke-10 Aryo Abdillah Palembang. Makamnya terletak di Kebumen, Sahang, kilometer 4 depan Makam Pahlawan Palembang.